Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah, atas nikmat dari Allah lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan satu tujuan yang mulia, insyaallah adalah untuk melaksanakan kewajiban serta duduk sejenak kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai sebuah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan mendapatkan keberkahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Diriwayatkan bahwasanya marra Ibrahim ibn Adham fi aswaqil Basrah dzata yaumin. Pada suatu hari Ibrahim ibn Adham ini pernah berjalan melewati pasar di kota Basrah pada suatu hari. Lalu orang-orang pun melihat beliau lewat, maka orang-orang pun bertanya kepada beliau atau berkata kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, inna Allah ta'ala yaqulu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berkata, telah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Serulah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Aku akan menjawabnya, aku akan memberikannya, aku akan mengabulkannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang itu pun mengatakan, wa nahnu nad'ullaha. Dan kami terus menerus sudah kami ini berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastajibu lana, akan tetapi doa-doa kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan ini, maka Al-Imam Ibrahim ibn Adham beliau mengatakan, faqala li anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian, doa kalian tidak diterima, maka sebabnya adalah karena hati-hati kalian itu telah mati. Dan matinya hati kalian itu ada 10 hal, kata Ibrahim ibnu Adham, yang menjadikan hati kalian itu mati. Apa 10 hal tersebut? Beliau mengatakan, araftumullaha walam tuaddu haqqah. Kalian itu ngaku kenal kepada Allah, tapi kalian tidak pernah menunaikan haknya Allah. Lalu beliau mengatakan juga, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Dan kalian itu baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tidak kalian amalkan. Yang ketiga, wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian itu ngomongnya cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi justru ditinggalkan. Yang keempat, Ibrahim ibn Adham mengatakan, wa qultum inna syaitana lakum aduun wa wafaqtumuh. Kalian ini ngomong bahwasanya atau merasa bahwasanya setan itu musuh kalian. Kalian bilang setan itu musuh kalian, wa wafaqtumuh, tapi perbuatan kalian seperti perbuatannya setan. Yang kelima, beliau mengatakan, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian kalau ditanya, kalian itu rindu kepada surga, kalian ingin masuk surga, tapi kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga. Yang keenam, beliau mengatakan, wa qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrabu minha. Kalian mengatakan takut masuk dalam neraka, tapi justru kalian tidak lari daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu.
Kalian mengatakan bahwasanya mati itu nyata, mati itu pasti datang, tapi kalian tidak pernah memberikan persiapan untuk kematian kalian. Yang ke-8, beliau mengatakan washtaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Kalian ini sibuk dengan aibnya orang lain. Kalian sibuk dengan celahnya orang lain, tapi kalian sendiri lupa dengan celah yang ada pada diri kalian. Yang ke-9 beliau mengatakan wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addu syukraha. Kalian itu makan semuanya dari nikmatnya Allah, tapi kalian sedikit pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir beliau mengatakan wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian itu sering menguburkan orang mati. Kalian itu sering pergi ke kuburan mengantarkan jenazah wa lam ta'tabiru bihim. Tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran daripada orang yang kalian antar menuju ke tempat terakhirnya tersebut. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, fa kaifa yustajabu lakum? Bagaimana mungkin kalau dalam hati kalian ada 10 perkara ini, doa-doa kalian akan diterima oleh Allah? Itu gak mungkin, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, dari penjelasan Ibrahim bin Adham ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan janji Allah pasti benar. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan, aku akan kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu cara Allah memberinya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, ada 3 cara. Bisa jadi doa itu langsung dikabulkan. Minta ini langsung ada. Minta seperti ini di dunia langsung Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Doa itu bisa juga Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan hari ini, tapi Allah simpan untuk kebaikan kita kelak di akhirat. Artinya orang yang berdoa lalu tidak dikabul-kabulkan doanya, dia periksa dirinya sudah bagus saja, syarat dan ketentuan doa yang berlaku sudah diikutinya, doanya masih tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan takut. Bisa jadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk door prize masuk surga. Ya kan, orang-orang masuk surga biasa, pian masuk surga dapat door prize, ya kan? Karena apa? Dari doa-doa kita yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam bentuk yang lain. Kenapa dalam bentuk yang lain? Karena Allah tahu apa yang kita minta itu tidak cocok buat kita. Apa yang kita minta itu nggak bisa kita mendapatkannya. Ya Allah, berikan aku ini kekayaan biar hamba ini sugih, wahai Allah. Allah tahu kok kalau kita sugih kita ini jadi macal. Kalau kita sugih ini kita jadi terus melampaui batas. Allah tahu. Makanya Allah tidak kasih kita sugih. Tapi Allah berikan yang lain yang menjadikan kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Lalu beliau mengatakan hati kalian itu mati. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena hati kalian mati. Apakah hati bisa mati? Bisa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hati itu terbagi 3. Yang pertama adalah qalbun saqim, hati yang sakit. Artinya hatinya punya penyakit. Ketika penyakit ini tidak diobati, penyakit syubhat, penyakit syahwat, ketika penyakit ini tidak diobati, maka hati itu akan menjadi mati. Dan hati yang mati ini hati yang sudah tidak bisa lagi menerima nasihat. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak bisa lagi menerima cahaya Al-Quran. Hati yang sudah susah untuk mendapatkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Inilah hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang kelak akan Allah jadikan sebab orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan hari di mana tidak bermanfaat, pada hari itu harta dan anak-anak kalian, pengikut kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Nah, kita berdoa, berharap kita ini Pak duduk di kajian, melakukan segala macam amal-amal saleh, tujuan kita untuk menjadikan hati kita ini qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang akan kelak di akhirat akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran tentang hati-hati atau hati yang digambarkan oleh Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Lalu beliau mengatakan 10 perkara tadi yang akan menjadikan doa kalian tidak dikabulkan.
asalnya dari matinya hati kalian dengan 10 perkara. Artinya 10 perkara ini penyakitnya, Pak. Kalau ini hilang dari diri kita, insya Allah hati kita tidak hati yang mati. Hati kita akan jadi hati yang selamat. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqah. Kalian itu ngaku kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalian tidak pernah menunaikan haknya. Artinya kita ini ngomong tahu dengan Allah, kenal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hak-hak Allah kita tinggalkan. Apa hak Allah? Hak Allah itu syariat Allah, aturan-aturan Allah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Semua itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu juga dia telah melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya perkara-perkara ibadah. Hak Allah adalah semua perkara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendidik anak? Itu hak Allah ada di situ. Karena Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita tidak menjaga keluarga kita daripada siksa api neraka, itu hak Allah sudah kita langgar. Nabi SAW menyampaikan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk berbuat baik kepada jiran kita. Lalu kita menyakiti jiran kita, itu hak Allah ada di sana. Maka pada saat itu pula kita telah melanggar haknya Allah. Artinya melanggar hak Allah, tidak memenuhi hak Allah adalah ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, salafus saleh, kami tidak pernah memandang apakah dosa ini besar ataukah dosa ini kecil. Kami tidak pernah memperhitungkan dosa besar atau dosa kecil. Yang kami lihat siapa yang kami langgar haknya dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka lebih terjaga daripada yang namanya berbuat dosa. Nah, sedangkan kita ini rentan berbuat dosa. Mudah kita ini berbuat dosa. Kita ini gampang melanggar aturan-aturan Allah. Hak-hak Allah itu gampang untuk kita langgar. Dan dengan kelakuan kita yang seperti ini, kita menginginkan doa-doa kita diterima oleh Allah. Kita menginginkan semua permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Sedangkan kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu PR, jadi PR buat kita. Saya kenal dengan Allah. Dan seperti apa ketika saya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus saya lakukan agar Allah pun mau mengenal kita. Dan para ulama menjelaskan dalam hadis Nabi SAW, ada satu hak Allah yang jangan boleh, tidak boleh ini dilanggar oleh Allah, oleh siapapun. Hak Allah yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jadi insan yang lemah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita sesama muslim, atau melakukan apapun yang jelek. Tapi untuk urusan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, jangan pernah untuk dilanggar. Melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, nol kesempatan untuk bisa selamat dari dalam neraka. Tidak mungkin ketika dia mati dalam keadaan melanggar hak Allah yang paling agung ini, dia akan bisa diampuni dan akan dibebaskan dari api neraka. Tidak mungkin. Dia pasti akan menjadi orang yang kekal selamanya di dalam neraka. Apa itu? Disebutkan dalam sebuah hadis. Suatu hari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala 'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang menjadi haknya Allah atas hambanya? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu tentang apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Qala, lalu Nabi mengatakan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling agung adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan satu apapun. Setelah itu Rasul bertanya lagi, wa ma haqquhum alaih? Kalau manusia itu, haknya Allah pada manusia itu untuk diibadahi dan tidak disekutukan, lalu haknya manusia atas Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Mu'adz sekali lagi menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Nabi mengatakan bahwasanya qala alla yu'adzibahum man la yusyriku bihi syai'a. Haknya hamba
ketika mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hak untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hak yang paling agung yang tidak boleh seseorang melanggar hak ini kalau memang dia ingin selamat kelak di akhirat. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu juga hatinya mati. Saat itu juga hatinya sudah tidak akan pernah menjadi hidup kalau dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah agar jangan sampai kita ini terjatuh pada dosa pelanggaran hak Allah yang bernama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim Ibnu Adham, yang menjadikan hati kalian itu mati, wa qara'tumul qur'ana wa lam ta'malu bih. Kalian itu membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an ini cuma dibaca saja, dihafalkan saja Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini cuma dilagu-lagukan saja. Al-Qur'an cuma punya anak kayaknya sekolah Al-Qur'an sini hafalannya banyak ini segala macam, ya kan. Padahal sekolah Al-Quran itu kalau kanak-kanaknya kada pintar menghafal, ya biar sekolahannya bagus ya kada banyak hafalannya, ya kan. Artinya yang dipentingkan itu. Kayak apa baca Al-Quran ini dengan suara yang bagus. Itu bagus, itu penting. Tapi bukan sebatas itu hak Al-Quran. Begitu ringan kalau Al-Quran cuma diajarkan untuk dilakukan seperti itu. 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Bukan cuma untuk dibaca, dihafalkan dan dibagus-baguskan bacaannya. Tetapi Al-Quran itu dikatakan oleh para ulama, nuzilal Qur'anu liyu'mal bih fattakhidhu tilawatahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Allah menurunkan Quran untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amala. Maka jadikan apa yang engkau baca itu engkau amalkan, kata para ulama. Apa yang kita baca? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Amalkan. Jangan sampai kita mengurangi timbangan. Ya kan? Jangan sampai kita menjadi orang yang curang dalam urusan berdagang kita. Jangan sampai. Karena Al-Quran yang menyuruh. Itu amalnya. Dan banyak sekali amalan-amalan di dalam Al-Quran. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukannya. Al-Quran turun untuk diamalkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, la syai'a anfa'a lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada sesuatu yang paling baik bagi hati kecuali membaca Al-Quran dengan ditadabburi dan dipikirkan. Quran dibaca, setelah dibaca ditadabbur, difahami maknanya apa Al-Quran ini. Lalu ditafakkur, dipikirkan. Setelah itu dia diamalkan. Itulah fungsi daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini manusia cuma terpesona dengan suara-suara indah dalam urusan Al-Quran. Suara yang bagus itu yang diutamakan. Tapi ketika dia ditanya apa makna yang engkau baca, mereka tidak tahu, mereka tidak paham. Apa yang Allah inginkan berkaitan dengan urusan-urusan seperti ini, mereka tidak paham. Orang itu baca, contohnya Pak ya, ketika mereka membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya kan, khalaqal insan dan seterusnya. Ketika membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, santai dia baca. Padahal kalau dia mau mentadabburi surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman itu bentuk teguran keras Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bernama manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang diberikan oleh Allah dan kalian dustakan nikmat itu. Itu teguran keras Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lah kita enak saja dilagu-lagukan kan, meliak-liuk ke sana kemari. Itu orang ngamuk istilahnya Pak, dalam tanda kutip. Adalah orang ngamuk terus amukannya pian ulah lagu-laguan misalnya. Kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Tidak meresap Al-Quran dalam hati. Kata Ibnu Qayyim, karena tidak ditafakuri dan tidak ditadabburi. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Dan Rasul SAW nanti pernah mengeluhkan. Kata Nabi, nanti Al-Quran itu beliau mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Kapan Al-Quran itu ditinggalkan? Sekarang sudah ditinggalkan Al-Quran itu. Orang tidak lagi mengukur segala sesuatu dengan Al-Quran, tidak.
Bukan Al-Quran yang jadi patokan bagi manusia pada hari ini, meskipun mereka mengatakan mereka orang-orang beriman. Yang jadi pikiran mereka dunianya, yang mereka pikirkan masyarakatnya, yang mereka pikirkan urusan tetek bengek yang remeh yang tidak ada artinya. Sedangkan mereka diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai aturan dalam hidup. Al-Quran itu jadi cermin. Segala sesuatu dicerminkan dulu kepada Al-Quran. Ketika dia bagus, lakukan. Al-Quran mengatakan itu boleh, lakukan. Ketika Al-Quran mengatakan itu tidak boleh, maka jangan pernah untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ini maknanya orang yang tidak meninggalkan Al-Quran. Makanya Syekhul Islam mengatakan yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran dalam ayat di atas adalah tidak baca Al-Quran yang pertama. Al-Qurannya cuma jadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat, isinya ada Al-Qurannya, itu aja sekali, ya kan. Setelah itu Qurannya ditaruh sampai berdebu, sampai Al-Qurannya jadi barang antik, ya kan. Yang kedua, kata Syekhul Islam, membaca tapi tidak mentadaburi. Dia suka baca Al-Quran, tapi dia sekedar baca. Dia tidak tahu apa maknanya, apa pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kata Syekhul Islam, orang itu membaca dan dia mentadaburi Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka itu pun dikatakan sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka kalau orang sudah melakukan yang seperti ini, bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini teguran buat kita, Pak. Artinya seperti apa hubungan kita dengan Al-Quran itu seperti apa? Apa cuma sekedar baca? Makanya para ulama mengatakan yang bagus itu banyak bacaan baca Al-Quran atau sedikit tapi paham. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan membaca Al-Quran itu dengan tartil dan mentadaburi apa yang dibaca. Karena sahabat Nabi SAW itu tidak pindah kepada ayat yang lain sebelum ayat yang mereka baca itu sudah mereka fahami dan sudah mereka amalkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang menjadikan hati seseorang mati adalah wa qultum wa za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kalian itu ngaku cinta kepada Nabi, tapi justru kalian mengingkari atau meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang mukmin itu harus menjadikan Nabi itu sebagai figur yang dicontoh. Seorang mukmin harus menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling dia cintai lebih dari segala apapun. Bahkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan kategori ukuran iman seseorang. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang itu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku, kata Nabi, orang yang paling dia cintai lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Harus Nabi itu jadi nomor satu. Jadi kalau Nabi itu sudah jadi kecintaan kita, Pak. Kayak ada orang yang mencela Nabi, hanyar-hanyar ini binanya ada orang yang mencela Nabi. Orang mana itu? Hah? Orang Kalimantan Tengah kan katanya, wallahu alam. Itu mencela Nabi, mengejek Nabi dan segala macam. Seorang muslim bukan, kalau mau membandingkan orang itu cinta kepada Nabi, antum kalau ayah antum dicaci maki oleh orang lain kira-kira kayak apa? Marah kita, keluar asap kepala kita ini, Pak, saking marahnya. Tapi ketika Nabi yang dicaci maki, bukan hanya keluar asap, kepala kita ini harus keluar api, harus membara kepala kita ini. Sebab cintanya kita kepada Nabi lebih daripada cinta kita kepada bapak kita. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sampai yang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Abdullah, anaknya Abdullah ibnu Ubay, bapaknya tokoh munafik, anaknya orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada perintah untuk membunuh orang munafik, Abdullah ibnu Ubay, jangan suruh orang lain, saya saja yang disuruh. Si anak menawarkan diri untuk membunuh bapaknya dengan sebab bapaknya menjadi orang yang munafik. Artinya Nabi itu lebih utama daripada segala sesuatu bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita juga seperti itu. Nabi itu jadi yang paling utama di sisi kita. Nah, seperti apa model mengutamakan Nabi? Ya dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi bukan cuma jenggoten, Pak. Bukan cuma cingkrang bajunya, bukan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan puasa Senin Kemis saja. Tidak, ada yang lebih penting, ada yang lebih susah yang kadang-kadang kita tinggalkan. Apa sunnah Nabi? Seperti apa engkau atur istrimu? Seperti apa engkau ajarkan kepada anak-anakmu? Sudahkah istri dan anakmu engkau ajari bagaimana caranya Nabi SAW mengajari anak dan istrinya? Seperti apa Nabi SAW itu berlaku di dalam keluarganya? Ketika beliau menjadi seorang bapak, ketika beliau menjadi seorang suami, ketika beliau menjadi seorang kakek, bahkan ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi? Ikuti itu sunnah Nabi. Jangan sunnah Nabi yang nyaman-nyaman aja, ya kalau karena hendaknya poligami. Ini sunnah Nabi ding. Sunnah Nabinya yang nyaman-nyaman aja, ya kan? Menyenangkan istri itu juga sunnahnya Nabi. Karena Nabi SAW itu dikatakan dalam hadis, beliau itu kalau tidak ada hal-hal yang mendesak, beliau itu membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Urusan-urusan rumah tangga itu dibantu oleh Nabi SAW. Kalau ulun takunakan lawan pian yang biasa betetapas di rumah kira-kira banyak lah. Jarang di antara kita yang seperti itu. Jangankan betetapas, disuruh bini sudah menapasakan, sudah selesai nih cucian ini tadi, terus istrinya ngomong kayak ini, Mas, Kak, tolong pang tapasan ini dijemurkan. Kita ngomongnya apa? Si Ikam aja jemur sudah. Kalau si bini kada menjemur, ya sudah, tapasan itu dalam mesin cuci, kada dijemur-jemur, kering di dalam mesin cuci. Nah ini Nabi tidak seperti itu. Nabi membantu kepada istri-istri beliau. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Artinya orang itu ngaku cinta Nabi tapi tidak menjalankan sunnahnya Nabi. Dan cinta Nabi bukan juga diukur dengan perayaan-perayaan yang diadakan untuk urusan kelahiran Nabi. Kita tidak mencela, kita tidak mengatakan bahwasanya mereka tidak cinta Nabi. Kita akui mereka cinta kepada Nabi. Tapi apakah cinta Nabi harus diwujudkan dalam perkara-perkara yang seperti itu? Ada hal-hal yang lebih besar yang bisa membuktikan bahwasanya diri kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, yakni dengan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau SAW. Kemudian yang keempat, Ibrahim bin Adham mengatakan, inna syaitana wa qultum inna syaitana lakum aduun wa wafaqtumuh. Kalian mengatakan bahwasanya setan itu musuh kalian. Tapi justru perbuatan yang kalian lakukan itu bersepakat dengan setan, ikut dengan kerjaannya setan. Tapi kalian ngaku setan itu musuh. Dan setan itu dia sudah bermusuhan dengan kita bahkan sebelum kita ada, Pak. Permusuhan manusia dengan setan itu dimulai sejak bapak kita Adam alaihissalam. Sampai kapan? Sampai nanti kiamat. Manusia akan tetap bermusuhan kepada setan. Dan setan pun akan menjadikan kita sebagai musuhnya. Dan setan mengatakan di depan Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika, bersumpah setan di depan Allah. Dengan kemuliaanmu wahai Allah, aku bersumpah la uwiyannahum ajma'in. Semua anak Adam akan aku sesatkan. Semua anak Adam akan aku giring ke dalam neraka. Sumpahnya setan ini. Dan setan ini kalau sumpah, Pak, betulan dia bersumpah di depan Allah. Betulan dia jalankan sumpah tersebut. Dia lakukan berbagai macam cara agar anak-anak Adam ini masuk ke dalam neraka melalui jebakan-jebakan yang diterapkan oleh setan. Nah, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti jalannya syaitan, langkah-langkahnya, khututnya syaitan jangan kalian lihat, jangan kalian ikuti. Jejak-jejak setan itu jangan kalian ikuti. Allah juga mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Setan itu kata Allah adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Kalau dia sudah musuh, jadikan musuh, jangan dijadikan teman. Nah, manusia yang terjadi hari ini apa? Bukan setan dijadikan musuh, setan dijadikan teman. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, yang disukai setan, justru itu yang kita suka. Justru itu banyak manusia yang menyukai perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh setan. Nah, kita ngaku setan musuh, tapi dalam satu urusan perbuatan setan diikuti. Tidak ada, Pak, yang namanya musuh itu kita ikuti perbuatannya, tidak ada.
Kita ini bermusuh dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasara. Ada permusuhan karena agama di antara kita. Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh kita mengikuti mereka. Tidak boleh kita tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Tidak boleh kita mentasyabuhi mereka, gak boleh. Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang niru-niru mereka ya sudah grupnya mereka. Nah kalau niru Yahudi, niru Nasrani, fahuwa minhum, lah kalau niru setan, fahuwa minasyaitan, maka dia pun termasuk golongan setan. Makanya tidak salah Allah mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang bangsa jin yang tidak kelihatan. Ada juga setan yang minan nas, dari golongan manusia. Siapa itu? Ya orang yang tasyabbuh dengan setan. Kerjaannya setan dia kerjakan, kerjaannya setan dia ikuti, kerjaan setan dia puja. Maka dia akan menjadi setan yang berbentuk manusia dengan sebab apa yang dia lakukan menyepakati setan di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak terjadi pada diri manusia. Lalu apa yang akan kita lakukan sehingga kita bisa untuk menjadi orang-orang yang terhindar daripada tipu daya syaitan? Maka setan itu tipu dayanya ada dua, melalui syahwat dan melalui subuhat. Syahwat ini jangan cuma pian bayangkan urusan laki-laki dan perempuan, itu syahwat. Tidak, Pak. Syahwat itu keinginan terhadap segala sesuatu, itu namanya syahwat. Ya kan? Ibu-ibu, ya kan? Kalau ada pengantin, 1 bulan pengantinnya 5 kali harus beli baju 5 kali, itu syahwat. Jangan hanya syahwat itu cuma dipikirkan laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Bukan. Beli baju tadi itu namanya syahwat. Atau bapaknya mungkin melakukan apa misalnya, perkara-perkara yang idaatul mal, yang menyia-nyiakan harta dan segala macam, itu syahwat. Muncul daripada syahwat keinginan untuk memiliki segala sesuatu. Padahal tidak perlu. Padahal tidak penting. Ya kan? Ini syahwat. Nah, coba kan yang lain syubhat. Syubhat itu apa? Melalui pikiran, melalui pemahaman. Setan akan memasukkan dari orang-orang yang menjadi pembantunya untuk memasukkan kepada kita ini pemahaman-pemahaman batil. Ya kan, hal-hal yang jelek itu dimasukkan. Pemahaman tentang menyekutukan Allah, pemahaman tentang liberal, pemahaman tentang sekulerisme, semua itu syubhat yang diajarkan oleh setan kepada wali-wali setan, yang kemudian kita mendengar dari wali-wali setan untuk kemudian kita akan mengikutinya. Itu semua adalah syubhat. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan ilmu. Kalau orang sudah punya ilmu, syubhat itu tidak akan masuk. Syubhat tidak akan pernah mendekat. Syahwat tadi dia tahu tentang ilmunya, maka semua itu akan bisa terhindari ketika orang itu memiliki ilmu. Ini yang keempat. Dan yang kelima, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannati wa lam ta'malu laha. Kalian itu ngaku rindu kepada surga, tapi kalian tidak beramal untuk surga. Artinya orang itu kalau ditanya mau masuk surga, ada yang gak ada mau masuk surga. Semua bilang mau masuk surga, ya kan? Semua. Gak ada orang yang kepingin, enggak saya mau masuk neraka. Gak ada, Pak, orang kayak itu, Pak. Ya kan, kalau orang kayak itu biasanya ada main-mainnya orang yang seperti ini. Artinya semua menginginkan untuk masuk surga, tapi kalian tidak beramal untuk surga. Sedangkan yang disebut sebuah kesuksesan, hari ini kita mengatakan sukses itu kalau saya sudah jadi anggota dewan. Sukses itu kalau saya sudah punya pabrik yang besar, yang produksinya banyak, uangnya masuk terus tiap hari. Sukses itu kalau begini, kalau begini, kalau begini, itu semua sukses dunia. Sukses yang sementara, ya kan? Kalau kita ini mau punya pabrik gula besar, Pak, ya kan? Kalau kena penyakit diabetes ya kada wani merasai gulanya. Ya Pak. Pian punya pabrik garam besarnya setengah Kalimantan Selatan misalnya. Tapi pian darah tinggi. Kira-kira kayak apa? Tidak terasakan. Itulah dunia. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk meraih sebuah sukses. Sukses hakiki. Sukses yang sebenar-benarnya sukses. Apa sukses yang sebenarnya sukses? Kita mati masuk ke dalam surganya Allah. Itulah sukses. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang terbebas
luput, dia tidak lagi masuk ke dalam neraka, dan dia masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqad faz. Orang inilah yang disebut orang yang telah sukses. Makanya kita hidup di dunia ini untuk mengejar apa? Mengejar kesuksesan. Kesuksesan apa yang utama untuk kita kejar? Kesuksesan kelak di akhirat. Dan itu kata Ibrahim Ibnu Adham harus dipersiapkan. Manusia itu menginginkan segala sesuatu, dia akan ngoyo untuk menyiapkan sesuatu tersebut. Padahal itu urusan dunia. Tapi kenapa ketika mereka menginginkan untuk mendapatkan surganya Allah, mereka tidak berusaha keras untuk mendapatkan surganya Allah? Mendapatkan surganya Allah setayuhnya. Padahal Nabi mengatakan surga itu barang dagangan. Yang jualan Allah, yang jadi konsumennya kita. Dan barang dagangan Allah yang namanya surga ini bukan barang dagangan ulahan kayak RRC lain, Pak. Lain barang-barang Cina, sekali pakai buang, sekali rusak terus disingkirkan. Tidak. Barang dagangan Allah yang namanya surga ini mahal. Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, kata Nabi, barang dagangan milik Allah itu sangat mahal, kata Nabi. Ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu namanya surga. Artinya surga ini barang dagangan yang harganya mahal, artinya barang elit. Lah kalau kita menginginkan sesuatu, barang itu harganya mahal, apa yang kita lakukan, Pak? Berusaha. Paling tidak kita ngumpulkan, menyediakan dana untuk membeli sesuatu yang mahal. Artinya sesuatu yang mahal itu dia beli dengan usaha dulu, baru dia bisa membelinya. Demikian pula surga. Ketika Allah mengatakan dia barang yang mahal, maka usahalah dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan trik pasarnya surga itu untuk didapatkan seperti apa? Seperti apa cara kita untuk berdagang dengan Allah? Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan surga barang dagangan milik Allah. Kalau kita ingin surga, maka kita harus berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga barang dagangan Allah. Maka Allah mengatakan, ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian, kata Allah, aku tunjukkan tentang jual beli, tentang perdagangan, kata Allah. Yang perdagangan ini akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Artinya akan menyelamatkan kalian dari neraka dan kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Allah, cara berdagangnya, tu'minu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat mutlak. Kalau tanpa iman pada Allah, tanpa iman pada Rasul, nggak ada artinya semua. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya perang saja, tidak. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh itu jihad. Melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh itu jihad, itu mujahadah. Artinya semua kebaikan-kebaikan itu dilakukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa, Pak? Kelima. Kebalikannya yang di atas. Kalau yang di atas tadi mengatakan kepingin surga, tapi malah nggak cari amalan untuk dapat surga. Yang keenam, takut neraka, tapi malah amalannya berparak lawan neraka. Ngomongnya takut neraka, tapi amalannya justru mendekatkan dia kepada neraka. Ini kebalikannya. Apa yang dia lakukan? Ya karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan kemaksiatan, dia langgar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan semua yang dilarang oleh Allah, maka ini mendekatkan dirinya kepada neraka. Nah, kalau kita lihat yang banyak dilakukan oleh manusia, itu apakah yang akan mendekatkan diri mereka kepada surga atau justru yang akan mendekatkan diri mereka kepada neraka? Yang banyak dilakukan oleh manusia itu yang mendekatkan pada neraka. Hari ini kita mungkin lihat masjid kita ini penuh, ya kan? Sampai keluar-keluar sana orangnya, ya kan? Kayak banyak. Sedikit ini, Pak. Coba pian keluar ke depan Pal 7 sana. Yang enggak sholat lebih banyak apa yang sholat yang banyak? Gak usah merasa banyak kita ini, sedikit yang melakukan sesuatu yang kebaikan. Kita bersyukur, kita masuk menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di tempat ini untuk apa?
Untuk mencari jalan, mendekatkan diri kita kepada surganya Allah. Karena Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu itu mencari jalan. Man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan datang untuk menuntut ilmu, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang banyak terjadi justru apa? Justru menjauh dari surganya Allah. Justru menjauh dari jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih senang untuk menjalani jalan-jalan yang pada akhirnya ujung jalan itu mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah daripada menjadi orang-orang yang seperti ini. Itu yang keenam. Saya cepatkan Mbak ya. Yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu laha. Kalian mengatakan mati itu pasti, tapi kalian tidak berbekal. Kita ini kalau mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, selalu mempersiapkan bekal. Terus kalau ditanya, apa Pak pian pakai bekal-bekal segala membawa ke Jakarta, ke Surabaya? Loh ini perjalanan jauh, kata kita. Buat apa Pak? Bawa koper, bawa tas, bawa ransel isinya baju. Loh ini perjalanan jauh. Tahukah kita Syaddad bin Aus mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang super jauh. Yang lebih berhak kata beliau radhiyallahu anhu untuk seseorang berbekal di dalamnya. Tapi apa yang kita lakukan? Mati itu ya urusan mati, kaina gampang aja urusan mati, ya kan? Umumkan di FKJK, sholatkan di Al-Jihad, sudah kubur selesai. Bukan seperti itu. Itu cuma mukanya saja. Kita cuma diantar oleh saudara-saudara kita ini kepada pintu gerbang akhirat. Mereka yang antarkan kita ke kuburan itu untuk mendatangi pintu gerbang akhirat. Setelahnya ya kita sendiri. Kalau bonek-bonek bondo nekat ke akhirat gak bisa Pak. Kalau dari Surabaya ke Jakarta pian bondo nekat bisa. Begelantungan di truk-truk apa segala macam bisa. Ada pengantin karena singgah umpat makan bisa. Itu bondo nekat kata orang Surabaya ya kan, bonek ya Pak. Tapi kalau urusan ke akhirat tidak ada ceritanya bondo nekat. Gak bisa, celaka kita kalau tidak punya persiapan. Kemudian yang kedelapan, wastaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum ayubakum. Kalian sibuk dengan aib-aib orang lain, tapi kalian kalian lupa dengan aib kalian. Kita ini harus sadar Pak, kita ini punya aib. Kita ini punya sesuatu yang jelek. Yang kalau kita aib kita ini dibuka, orang akan malu. Maka kita nggak perlu menyibukkan dengan aib orang lain, sedangkan diri kita ini punya aib, ya kan? Kayak tikus menyambati tikus ikam, yang disambati tikus siapa? Tikus jua, ya kan? Tikus menyambati tikus, lah ini aneh. Sama-sama punya aib, sama-sama tikusnya kok pakai menyambati. Tapi sibukkan, karena kita tidak akan ditanya tentang kenapa bapak ini melakukan ini. Saya tidak akan ditanya. Bapak ini pun tidak akan ditanya, kenapa si fulan itu melakukan ini, tidak ditanya. Karena Allah akan menanyakan segala sesuatu, apa yang engkau lakukan, bukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang engkau lakukan, siapkan jawabannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addu syukraha. Kita ini banyak mendapatkan nikmat, tapi kita ini lupa di dalam bersyukur. Udah Ustaz, kita semua syukur. Allah yang mengatakan kok, wa qalilum min ibadiyas syakur, ya kan? Sedikit daripada hambamu itu yang bisa bersyukur. Dan yang terakhir, wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian ini sering nguburkan jenazah, kalian sering sholatkan jenazah, mengantarkan jenazah, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran daripada jenazah yang kalian antarkan. Karena sesungguhnya ketika orang itu diantarkan kepada kuburannya, itu salah satu tadi dikatakan pintu gerbang daripada menuju akhirat. Dia bisa mendapatkan kebaikan dan dia bisa mendapatkan kesulitan. Kebaikan dan kesulitan di dalam kubur tadi itu ditentukan dengan amal apa yang kita lakukan sebelum kita masuk melalui jalan tersebut. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan nasihat Ibrahim ibnu Adham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, bisa menjadikan kita
terhindar daripada perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga menjadikan hati kita tetap hati-hati yang salim, hati yang doanya akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang insya Allah akan menjadi hati yang mudah dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.